Beberapa hari lagi, Timnas U23 akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia. Sebuah ajang yang membuat Shin Tae-yong pusing 7 keliling karena di saat yang hampir bersamaan, Timnas senior juga menjalani FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Untungnya, Shin Tae-yong sudah memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya adalah saat dirinya menunjuk asistennya untuk memegang Timnas senior, sementara ia akan fokus melatih Timnas U23. Sesuatu yang sangat wajar, karena lolos ke Piala Asia lebih penting dibandingkan dengan pertandingan persahabatan. Bahkan jika lolos, Indonesia juga berpeluang tampil di Olimpiade tahun depan. Lantas bagaimana caranya? Berikut ini adalah jawabannya. Meski babak kualifikasi Piala Asia U23 belum dimulai, namun Indonesia sudah diprediksi bakal lolos ke putaran final. Bukan bermaksud meremehkan peserta yang lain, tapi ada beberapa keuntungan yang saat ini didapatkan oleh skuad Garuda. Keuntungan yang pertama adalah saat Indonesia menjadi tuan rumah, di mana babak kualifikasi nantinya akan dimainkan di Stadion Manahan Solo. Keuntungan lainnya adalah karena Indonesia bakal diperkuat dengan para pemain terbaiknya, seperti contohnya Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Ramadan Sananta. Untuk lolos ke Piala Asia sendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Syarat pertama adalah mereka harus menjadi juara grup. Jika itu terjadi, maka tim Garuda secara otomatis berhak ke Qatar tahun depan. Jika itu gagal, Indonesia minimal harus menjadi 4 runner-up terbaik dibandingkan grup yang lain. Karena pada ajang Piala Asia nanti hanya akan diikuti oleh 16 tim, 1 tuan rumah, 11 juara grup, dan 4 runner-up terbaik. Head-to-head Indonesia versus Chinese Taipei. Untuk mewujudkan misi tersebut, Indonesia akan ditantang oleh Chinese Taipei. Secara logika, timnas seharusnya unggul atas negara Asia Timur tersebut. Apalagi dari segi head-to-head, mereka juga unggul cukup telak. Rinciannya, dari 12 pertemuan terakhir, Indonesia menang sebanyak 8 kali, sementara 4 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Catatan itu berlaku untuk semua, entah untuk timnas U23 maupun timnas senior. Tapi meski diunggulkan, Indonesia tetap harus waspada, karena bisa saja Chinese Taipei mampu tampil mengejutkan di pertemuan nanti. Laga super berat melawan Turkmenistan. Meski melawan Turkmenistan juga diunggulkan, namun Indonesia tetap harus waspada karena tim yang satu ini memiliki daya kejut yang tidak bisa dianggap remeh. Contohnya saja yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Saat itu Turkmenistan berhasil mengalahkan China dengan skor 2-0. Kemenangan itu didapat saat kedua negara melakukan uji coba sebelum babak kualifikasi dimulai. Tapi untungnya pada pertemuan kedua, giliran China yang mengalahkan Turkmenistan. Sehingga hal itu bisa menjadi motivasi lebih bagi timnas untuk menjungkalkan wakil dari Asia Tengah tersebut. Misi Indonesia satu level dengan Asia. Jika Chinese Taipei dan Turkmenistan bisa diatasi, maka membuat Indonesia secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23. Turnamen itu sendiri rencananya akan digelar bulan April tahun 2024 mendatang.
Pada turnamen itu, skuad Garuda berpeluang bertemu tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga tuan rumah Qatar. Pertemuan yang bisa melatih mental bagi skuad Garuda. Mengintip lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setiap tim sepak bola pastinya ingin bermain di Olimpiade. Namun sayang, untuk lolos ke sana, syaratnya sangat berat. Termasuk yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia jika ingin lolos ke turnamen dunia tersebut. Ya, ajang Piala Asia U23 ternyata juga akan digunakan sebagai babak kualifikasi untuk menentukan siapa negara yang berhak bermain di Paris tahun depan, di mana 3 tim terbaik akan secara otomatis tampil di Olimpiade. Sehingga jika ingin lolos, Indonesia paling tidak harus menjadi juara 3 dalam ajang Piala Asia U23 tahun depan. Sementara itu, sebelum memulai misi tersebut, Shin Tae-yong meminta dukungan dari masyarakat Indonesia agar nantinya apa yang diinginkan bisa tercapai. Tapi pelatih asal Korea Selatan itu memilih fokus lolos ke Piala Asia dulu, dibandingkan dengan lolos ke Olimpiade. Secara teori, peluang Indonesia untuk itu sangat terbuka lebar. Apalagi kita bermain di rumah sendiri. Oleh karena itu, mari bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut, kata Shin Tae-yong pada media. Di sisi lain, sebagai tambahan info saja, timnas sepak bola Indonesia memang sudah sangat lama tidak bermain di Olimpiade. Terakhir mereka tampil terjadi pada tahun 1956, ketika Olimpiade digelar di Australia. Saat itu skuad Garuda melaju sampai ke babak 8 besar, sebelum akhirnya takluk dari Uni Soviet yang kemudian meraih medali emas di akhir turnamen. Jadi itulah jalan panjang timnas Indonesia jika ingin lolos ke Olimpiade tahun depan.